Halo teman-teman mahasiswa, di sini saya akan membahas tentang use case, yang mana use case ini merupakan salah satu tools yang ada di diagram UML. Nah, pada tahap perancangan proses, ketika kita akan menggunakan UML sebagai basic tools kita, maka minimal ada 4 diagram yang harus dikuasai saat kita merancang sistem. Nah, 4 diagram itu ada use case diagram, kemudian activity diagram, class diagram, dan sequence diagram. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas terlebih dahulu use case sebelum kita masuk ke activity, class, dan sequence diagram. Nah, use case diagram ini pengertian dasarnya itu merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem yang akan dibuat. Nah, ini perlu dibedakan dengan DFD materi yang kemarin. Kalau DFD itu kan lebih ke alur atau mekanisme pengelolaan data, ya kan? Tapi kalau use case ini dia lebih ke perilaku gitulah, perilaku dari sistem yang akan dibuat nanti. Itu sesuatu hal yang berbeda ya, karena menggambarkan data dengan menggambarkan kelakuan sistem itu sesuatu hal yang berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk use case itu mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor. Aktor di sini maksudnya adalah pengguna sistem dengan sistem yang akan dibuat. Nah, ini. Jadi kalau di DFD kemarin kita belajar soal entitas. Entitas itu adalah orang yang berhubungan dengan data, bukan orang yang memiliki hak akses di sistem yang akan dibuat, ya kan? Tapi kalau di use case, aktor yang ada di diagram tersebut adalah orang-orang yang terlibat di dalam sistem. Artinya terlibat berarti dia memiliki wewenang akses di sana. Bukan hanya dia memiliki data, tetapi dia yang akan mengelola data tersebut, meliputi menginput, mengubah, menghapus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian use case di sini digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja sih yang nanti akan ada di dalam sebuah sistem dan siapa aja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Nah, untuk komponen use case diagram sendiri ada beberapa ya, ada 3. Yang pertama adalah aktor. Aktor di sini dia menggambarkan pihak-pihak yang berperan di dalam sistem. Jadi hanya orang-orang atau pihak-pihak yang berperan dalam sistem. Katakanlah gini, misalkan ada sistem informasi penilaian kinerja pegawai. Nah, di sana kan ada data pegawai. Kalau misalkan dalam sistem informasi tersebut yang memasukkan data pegawai itu bukan pegawainya sendiri, akan tetapi mungkin ada bagian HRD atau admin khusus yang menginputkan data karyawan, maka yang ditulis sebagai aktor itu adalah pihak HRD atau admin yang nginputin itu. Jadi bukan karyawannya. Kalau di FD kemarin kan yang ditulis sebagai entitas adalah karyawannya. Karena apa? Data karyawan itu ya berasal dari karyawan. Pengubahan data itu ya berasal dari karyawan. Maksudnya pengubahan data itu misalkan dari status belum kawin menjadi kawin, terus ada status perpindahan alamat, itu kan asalnya dari karyawannya. Nah, tapi kalau use case diagram ini adalah keterlibatan aktor di dalam sistem. Jadi kalau itu yang inputin adalah bagian HRD atau admin, maka yang ditulis di aktor pada use case diagram itu adalah si admin atau bagian HRD yang tadi. Gitu ya. Jadi itu bedanya use case diagram dengan DFD. Nah, terus kemudian yang selanjutnya, komponen yang kedua ada use case. Use case ini merupakan aktivitas yang disiapkan oleh sistem. Perlu digarisbawahi bahwa use case itu adalah aktivitas, bukan benda. Aktivitas berarti kata kerja ya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu ada hubungan atau link. Dia menggambarkan hubungan antara
aktor dengan use case. Jadi kayak ada garis penghubungnya gitu maksudnya. Nah, ini adalah elemen dari use case diagram gitu ya. Elemen dari use case diagram ini ada beberapa. Yang pertama adalah use case. Use case itu digambarkan dengan seperti ini ya, kayak lonjong gitu ya. Terus di dalamnya itu ada nama use case-nya. Jadi nama use case-nya itu ada di dalam oval tersebut, bukan ada di atas atau di bawah. Nah, fungsionalitas ini akan disediakan oleh sistem sebagai unit yang saling bertukar pesan antar aktor dan biasanya dinyatakan dengan kata kerja. Nah, untuk memahami deskripsi kalau bahasanya terlalu ilmiah mungkin sedikit sulit, jadi nanti kita bisa langsung ke contoh aja ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ini ada aktor gambarnya seperti ini, kayak orang lidi gitu ya. Nah, jangan lupa di bawahnya ditulis nama aktornya siapa. Di sini yang dimaksud nama aktor itu bukan nama manusianya ya, tapi nama bagian gitu. Jadi misalkan saya nih selaku prodi, misalkan prodi mempunyai hak akses untuk melihat status keaktifan mahasiswa. Iya, di rancangan UML-nya jangan ditulis Hanifah Permatasari gitu, tetapi program studi gitu. Itu ya maksudnya. Jadi nama aktor itu bukan nama mbaknya, nama emasnya, nama ibunya atau nama bapaknya, tetapi dia mewakili himpunan apa. Misalkan saya mewakili himpunan prodi di sistem tersebut, maka tulislah nama aktornya adalah prodi gitu ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya adalah sistem boundary. Jadi menggambarkan batas antara sistem dengan aktor. Nah, kemudian ada simbol yang menggambarkan relationship. Nah, relationship itu ada association. Dia merupakan komunikasi antara aktor dengan use case. Tandanya seperti ini, dia tidak putus-putus gitu ya. Dia cuma garis biasa dan gak ada tanda panahnya. Ini merupakan komunikasi biasa antara aktor dengan use case. Nah, ini sangat perlu diperhatikan karena beberapa mahasiswa itu biasanya kalau membuat relasi di use case itu sering tidak memperhatikan link relationship ini. Jadi suka-suka mereka pakai tanda panah yang ini, pakai tanda panah yang itu, kadang ada yang pakai putus-putus, kadang ada yang pakai titik-titik gitu. Padahal sebenarnya yang namanya relationship itu ada maknanya sendiri-sendiri. Jadi kalau komunikasinya itu biasa, gunakanlah association ini. Nah, kalau misalkan ada hubungan generalisasi use case, itu gunakan ini. Jadi ada tanda panah gitu kan mengarah ke objek yang digeneralisasi gitu. Jadi ini tanda panahnya itu dia warnanya juga putih, bukan dalamnya hitam. Karena itu nanti beda lagi definisinya ya. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada extend. Extend di sini adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan itu dapat berdiri sendiri. Nah, sekali lagi contohnya nanti ya, biar lebih paham, oh extend itu maksudnya ini, oh include itu maksudnya ini gitu. Nah, extend itu digambarkan dengan tanda yang sama seperti include, akan tetapi dia di garis putus-putusnya itu di atasnya ada tulisan extend atau include. Dan perlu diperhatikan bahwa penulisan extend dan include itu ada ini loh, ada tanda ininya ya, kayak tanda panahnya ini. Jadi bukan terus dihilangin ya, tapi ini memang penulisannya seperti ini. Gitu. Ini loh kayak tanda siku atau tanda kurang dari dan lebih dari ini loh. Ini memang dituliskan di situ dan usahakan posisinya memang ada di atas garis. Bukan di bawah, apalagi di tengah gitu ya. Nah, kalau include itu kebalikan dari extend. Jadi kalau extend itu use case-nya bisa berdiri sendiri, kalau include itu
use case itu bisa dilaksanakan kalau use case yang lain itu terpenuhi gitu. Jadi sebelum dia bisa untuk dilakukan oleh aktor, ada use case lain yang dia wajib untuk dipenuhi terlebih dahulu. Itulah pokoknya logikanya. Nah, kemudian yang selanjutnya akan saya bahas tentang relasi include. Nah, relasi include ini maksudnya satu use case itu bisa menginclude use case yang lain. Jadi, oval tadi sama oval itu bisa saling include gitu. Jadi, satu oval itu bisa include oval yang satunya. Nah, jika use case A itu menyangkut use case B, maka use case B itu akan bisa diimplementasikan setiap kali use case A itu sudah diimplementasi. Gitu. Jadi modelnya if A itu sudah diimplementasi, maka B akan terimplementasi juga. Nah, direpresentasikan dengan garis putus-putus bertuliskan include ke arah use case yang akan di-include. Gitu. Nah, terus yang maksudnya ini ke arah use case yang akan di-include itu adalah tanda panahnya ya. Jadi tanda panahnya itu kan bisa ke kiri dan bisa ke kanan, ya kan? Nah, tanda panahnya itu tergantung ke arah use case yang akan di-include. Jadi, misalkan ada use case A, dia mau menginclude use case B. Di sini kan berarti yang mau di-include itu kan use case B. Nah, maka tanda panahnya itu mengarah ke use case B, gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya ada relasi extend. Relasi extend ini maksudnya satu use case itu bisa di-extend oleh use case yang lain. Nah, jika use case A itu di-extend oleh use case B, maka use case B itu bisa aja diimplementasi atau enggak diimplementasi setiap kali use case A diimplementasi. Jadi, use case B itu bisa aja dia diimplementasi atau bisa aja dia nggak implementasi setiap kali si use case A tadi diimplementasi. Jadi yang pasti dari kalimat ini use case A itu dia tetap diimplementasi. Cuman yang use case B itu dia bisa aja iya diimplementasikan dan bisa juga enggak diimplementasikan gitu. Nah, direpresentasikan dengan garis putus-putus bertuliskan extend ke arah use case yang akan di-extend. Nah, sama ya kayak tadi. Jadi misalkan use case A itu mau di-extend oleh use case B, maka di sini arah use case-nya, karena arah use case itu ke arah yang akan di-extend dalam hal ini kalau use case A di-extend oleh use case B, berarti yang mau di-extend kan use case A. Berarti tanda panahnya dia menuju ke use case A. Gitu. Kalau yang tadi kan enggak, use case A mau menginclude use case B. Karena di sini garis putus-putusnya mengarah ke use case yang akan di-include, karena di sini yang mau di-include itu adalah use case B, ya kan? Di sini use case A menginclude use case B, berarti use case B akan di-include oleh use case A, ya kan? Berarti panahnya ke B. Tapi kalau yang extend itu panahnya ke yang A, karena A di sini akan di-extend oleh use case B. Bingung pasti ya? Bingung karena belum praktek dan belum masuk ke studi kasus. Nanti kalau sudah masuk ke studi kasus, insya Allah jadi nggak bingung lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada relasi generalization. Jadi di sini aktor dan use case itu bisa
generalkan. Nah, generalization ini digunakan untuk membuat aktor dan use case yang lebih spesifik. Nah, ini nanti kita bisa melihat contoh yang ada di kelas diagram ya, di sesi materi yang selanjutnya untuk yang generalisasi. Karena ini termasuk use case yang cukup jarang sekali digunakan gitu ya. Biasanya cuma pakai association tadi. Nah, kemudian untuk langkah menyusun use case di sini ada yang pertama kita mau mengidentifikasi aktor dulu, kemudian yang selanjutnya kita identifikasi use case-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah membuat diagram model use case-nya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengidentifikasi aktor. Jadi ketika kita mau membangun sistem, kita definisikan dulu ini nanti penggunanya siapa. Dan nanti dia berwenang dalam hal apa gitu. Nah, di sini misalkan dalam kasus peminjaman buku, aktornya ada 3. Yang pertama adalah penjaga perpustakaan, kemudian ada pemilik, dan ada anggota. Nah, deskripsi penjaga itu apa sih? Merupakan aktor yang mempunyai tugas dalam mengelola anggota, penyewaan, dan pengembalian buku. Gitu. Nah, kemudian untuk pemilik, dia merupakan aktor yang mempunyai tugas persetujuan pembelian buku. Pembelian buku baru gitu loh. Kan kalau petugas perpustakaan biasanya dia akan membeli buku baru setiap bulan atau setiap tahun atau setiap semester kan. Nah, di sini pemilik itu dia aksesnya di sistem mempunyai tugas sebagai verifikasi gitu ya, verifikasi atau validasi pembelian buku. Nah, kemudian yang selanjutnya ada anggota. Anggota di sini adalah aktor yang mempunyai hak akses untuk melakukan pencarian buku. Nah, kita lakukan tahap yang selanjutnya. Setelah kita tentukan aktornya, maka kita akan mengidentifikasi use case-nya. Nah, use case-nya seperti ini. Dia merupakan aktivitas ya dari masing-masing aktor tadi. Use case yang pertama adalah pendaftaran anggota. Definisinya adalah proses pendaftaran anggota. Kemudian penyewaan buku, proses pencatatan sewa buku. Nah, kemudian ada use case pengembalian buku, kemudian ada use case mencatat kehilangan buku, ada use case pembayaran denda, kemudian ada use case pengecekan sistem pinjaman, dan pembelian buku, serta pencarian buku. Jadi, use case ini yang nantinya akan di-cover oleh sistem. Jadi, yang pertama, sistem itu bisa melayani pendaftaran anggota. Kemudian yang kedua, sistem bisa menangani penyewaan buku. Nah, kemudian sistem juga bisa menangani pengembalian buku. Sistem juga bisa mencatat tentang kehilangan buku. Nah, kemudian sistem juga bisa menangani atau mengelola tentang pembayaran denda atau mencatat apa-apa gitu ya. Nah, kemudian pengecekan sistem pinjaman, berarti di sini sistem itu bisa melayani pengecekan sistem peminjaman sebelum ada orang yang menyewa buku. Jadi kan sebelum dicatat itu kan harus dicek dulu kan bukunya ada apa enggak, atau orang ini pernah pinjem tapi belum dibalikin atau gimana gitu ya. Nah, sistem bisa menangani hal itu. Nah, kemudian pembelian buku di sini artinya sistem itu bisa melakukan pencatatan pembelian buku. Nah, seperti itu ya. Jadi use case itu adalah proses-proses yang nantinya bisa dilakukan oleh sistem. Nah, definisi kolom yang sebelahnya ini juga nggak kalah pentingnya karena untuk penyamaan persepsi. Karena di sini definisi dari use case yang ada di sebelah kiri ini ternyata hanya pencatatan saja. Karena ada banyak ya, ada pencatatan, kemudian ada review, kemudian ada memvalidasi, memverifikasi, dan lain sebagainya. Itu memang harus dituliskan di definisi biar
orang itu kalau mau baca perancangan kalian itu tahu, oh proses penyewaan buku ini maksudnya pencatatan buku. Karena kalau tidak dituliskan definisinya, bisa aja orang yang baca laporan kalian tuh salah persepsi. Penyewaan buku di sini maksudnya adalah proses order untuk sewa buku. Nah, itu kan dua hal yang berbeda ya. Mencatat sewa buku berarti kan peminjamnya datang ke perpustakaan, dia pinjam buku, terus kita catat. Tapi kalau proses order penyewaan buku, maka sistemnya itu by online. Kemudian kita akan request terlebih dahulu apakah buku ini bisa disewa atau enggak. Atau kita ngasih notifikasi gitu ya bahwa kita mau menyewa buku ini, kemudian nanti akan diverifikasi oleh pihak perpusnya. Nah, itu jadi jangan kayak underestimate sama definisi use case. Jadi kalian fokus buat use case-nya, tapi definisinya copy paste dari punya teman kalian itu nggak boleh. Jadi kalau membuat perancangan sistem, nggak boleh hanya memikirkan use case-nya, akan tetapi definisinya itu juga harus kalian pikirkan supaya tidak terjadi miskomunikasi atau salah persepsi antara kita dengan orang yang terlibat dalam perancangan ini. Karena kita merancang sesuatu atau merancang sistem tujuannya biar orang lain paham, bukan orang lain itu bisa memahami kita tanpa kita jelasin ke dia gitu ya. Kayak ngasih kode-kode gitu. Enggak, tapi perancangan ini juga harus detail meliputi definisinya juga.